Ini mengenai tentang asmara percintaan orang berzodiak Leo ya. Nih biasanya untuk orang berzodiak Leo itu dia pencinta orang itu seperti tidak berasa gitu ya. Tidak seperti orang yang sensitif, agresif maupun posesif gitu ya. Nah, di sini untuk orang zodiak Leo itu dia kebanyakan orang yang menikah itu punya pasangan ataupun yang sedang berpasangan ataupun sedang berpacaran. Itu biasanya dia tuh menginginkan sesuatu dari pasangan itu dia tidak bisa menjelaskan ataupun menceritakan unek-uneknya berbagai perasaan kepada pasangan. Biasanya untuk orang zodiak Leo itu dia kebanyakan sayang yang sayang, rindu ya rindu gitu ya. Cuman dia tanpa dia utarakan dia akan memberikan suatu kata pembuktian bahwa dia tuh sayang, cinta. Tapi cinta sayang itu kayak seperti kaku ya, seperti tidak berasa dan tidak memberikan suatu kata pengaruh ya buat pasangan. Tapi pasangan itu bisa cukup tahu dan nanti dia bisa merasa nyaman ya gitu ya. Sifat-sifatnya tuh yang penting yang hasilnya tuh dan pasti dia mencintai dan menyayangi pasangan itu ya, bukan hanya sekedar pembuktian tapi dia ingin pasangan itu tahu bahwa dia tuh tidak hanya dengan pembuktian tapi dia bisa merasakan dan bisa merasakan kenyamanan lah dari pasangannya itu. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang orang yang berzodiak Leo ya, untuk asmara dan percintaannya. Oh ya, teman-teman, di sini berjumpa dengan saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda di video channel YouTube ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Leo ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di share, di komen dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru dari saya. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang asmara percintaan untuk orang zodiak Leo. Ini mengenai tentang apakah cintamu terbalaskan dan apakah bisa menjalin suatu kata hubungan yang lebih serius ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang berzodiak Leo itu apakah dari segi single, jomblo, yang sedang berpasangan, yang sedang berpacaran, ataupun yang sudah menikah dan berkeluarga gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu persatu apakah asmara percintaan Anda itu terbalaskan, nah, apakah bisa menjalin satu kata hubungan yang lebih serius lagi ya. Di sini kita akan menarik dulu 3 kartunya. Dominan yang bakal terjadi ya di sini ya. Nah, di sini untuk orang berzodiak Leo, ini asmara percintaannya itu satu ada tidak berjumpa dengan orang yang baik ya, ataupun dewa penolong. Tapi di sini duduk terbalik ini, Joker, ini menandakan bahwa ada suatu kata kejengkelan dengan hubungan pasangan ya. Nah, di sini jika Anda yang menonton video ini, Anda seorang pria, ini di sini kalau saya lihat di sini kayaknya ada bertemu dengan si wanita ini yang berkulit sawo matang, ataupun Anda menonton video ini, Anda adalah seorang wanita bertemu dengan orang ini, tapi di sini bukanlah orang yang baik, tapi mungkin ada orang yang biasa-biasa saja ataupun bertemu dengan sifat kekeluargaan ya. Coba di sini kita akan membuka dulu 5 kartunya lagi, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa ini ya, ini menandakan bahwa ada suatu kata banyak masalah dalam suatu kata hubungan ataupun suatu kata perjodohan. Jadi di sini banyak unek-uneknya, banyak suatu kata masalah yang harus diselesaikan dengan baik ya. Di sini kalau saya lihat sini ada banyak masalah yang cukup mencengkram ataupun cukup juga mencengangkan perasaan Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat Anda itu terlalu pahit ya. Tidak ada manisnya dalam kata hubungan. Jadi di sini kata kehidupan ini mengatakan bahwa Anda perlu banyak berdoa ya. Coba di sini saya akan menarik lagi 5 kartunya.
Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa di sini sebenarnya kata kartunya ini ada suatu kata hal yang baik dalam segi percintaan asmara Anda ya. Cuman di sini ini banyak sakit hatinya, banyak black magicnya, banyak ujian dan cobaannya ya. Di sini lagi-lagi duduk joker duduk terbalik ini tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Nah ya, cuman di sini ini kalau saya lihat di sini ini bukan ada black magic, tapi di sini ada rasa sakit hati dan kecewa ya. Di sini ujian dan cobaan dalam suatu melakukan kata keregangan hubungan gitu loh. Jadi di sini ini kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di sini sebenarnya hubungan kalian bagus ya. Cuman di sini kata kayaknya di sini ada satu kata hubungan yang banyak ujian dan cobaan dalam segi masalah. Saya nggak tahu nih masalahnya apa, tapi di sini masalahnya itu sangat sulit sekali. Sehingga mungkin untuk Anda yang berpasangan ataupun yang sudah menikah dan berkeluarga, itu kayaknya mengenai tentang suatu kata sifat ya di sini ya. Kemandirian dan kedewasaan ya antar pasangan. Jadi di sini kayaknya bukan hanya dari segi suami, istri juga mungkin dia melalaikan suatu kata tugas dan kewajibannya seorang suami istri. Jadi di sini katanya kayaknya di sini sedang tertimpa suatu kata masalah yang sangat sulit ya. Jadi yang satu di sini kayaknya yang satu buang muka, yang satu bersikap dingin, yang satu kesel kecewa, sakit hati ya. Cuman di sini kalau saya di sini kayaknya sebenarnya kalau ingin rujukan kembali sih bisa, cuman salah satu pasangan itu sangat keras sekali, keras kepala dan egonya sangat tinggi sekali. Jadi sehingga kehidupan ini mengatakan bahwa uh, sikap Anda yang terlalu tegar, sikap Anda yang terlalu tegas ya pada hubungan Anda selalu bilang A ya A, B ya B, C ya C gitu. Jadi tidak pernah dikasih kelonggaran gitu loh. Kelonggaran itu dalam segi berpasangan dan hubungan. Jadi di sini untuk zodiak Leo itu susah untuk bisa mendapatkan satu kata hal yang baik. Jadi di sini ini mengatakan bahwa untuk zodiak Leo ini kalau bisa jangan terlalu ketatlah peraturan Anda. Jangan terlalu disiplin dirilah kepada Anda sendiri. Karena suami istri itu dan anak itu kan pasti membutuhkan suatu kata keharmonisan dalam keluarga ya. Sedangkan Anda yang sedang berpasangan, yang sedang berpacaran, ini pun juga ini harus sedikit beri kelonggaran. Jangan-jangan dibilang gini, waktu waktu belum pacaran sama kamu aja saya temannya banyak ya, sudah pacaran sama kamu selalu membatasi saya, kamu beginilah begitulah, saya tidak boleh beginilah tidak boleh begitulah gitu ya. Habis itu juga nomor-nomor teman juga bakal dihapus lah, bakal diblokir lah, entah apalah gitu ya. Kan banyak ya pasangan-pasangan yang begitu ya, yang terlalu agresif, terlalu posesif, sensitif. Jadi teman-teman di sini ya, semuanya itu kalau saya kasih tahu ya, sebenarnya untuk orang zodiak Leo itu jangan terlalu banyak ketat, jangan terlalu kasih banyak peraturan. Banyak orang bilang ini, baru aja pacaran aja, kamu aja udah kasih peraturan, belum lagi nanti menikah, nanti jadi bete, bosan, akhirnya cerai, ya kan? Nah, jadi ada orang bilang gini, jadi kalau saya bilang ya, menurut saya kehidupan itu harus perlu adanya relasi, perlu adanya banyak teman, perlu adanya banyak sahabat, orang lain, kekeluargaan, barulah kita bisa membentuk suatu kata-kata kerjasama, ya. Jadi di sini, kalau misalnya banyak orang bilang gini, setelah kita menikah ataupun setelah kita berpacaran, teman kita jadi agak menjauh ya, kita kita juga lebih agak menjaga diri ya, kita nggak punya teman, keluarga kita juga agak jauh, kita punya sedikit masalah tapi nggak ada orang yang datang membantu gitu ya. Nah itu semuanya itu sebenarnya kita kurang dewasa loh, kurang mandiri. Tahu nggak, satu, kita kurang menjaga hati dan pikiran, kita kurang bisa menjaga mata. Kalau kita diberi ujian, kalau kita bisa melewati itu semua, kita nggak kegatelan, nggak kegenitan, ya, nggak sengaja kita liatin cewek cantik, cowok cakep, berduit, udahlah. Nah itu semua lah. Nah itu semua berasal dari mana? Bukan berasal dari nomor HP, bukan berasal dari yang namanya banyak relasi. Siapa itu? Siapa ini? Ada apa hubungannya? Lama-lama nggak usah cari uang, lama-lama nggak usah cari rezeki, bener nggak?
untuk orang zodiak Leo. Jadi ini saya kasih pendapat ya. Ya Anda mau dengar nggak dengar pun terserah Anda. Tapi kalau misalnya Anda mau dengar ya bagus ya. Karena di sini kan saya melihat karena saya sendiri juga punya pengalaman pahit seperti ini. Jadi kalau bisa dikasih kelonggaran lah gitu ya. Ada banyak teman wanita, teman pria. Asalkan kita menjaga hati dan pikiran. Itu saja sih. Kita menjaga mata kita. Kita jangan terlalu genit, jangan terlalu gatel untuk respon-respon yang begituan. Itu aja sih. Lama-lama kalau dikasih peraturan kayak begitu, lama-lama kita nggak ada teman. Lama-lama kita nggak ada relasi. Kita mau cari dewa penolong, nggak ada sama sekali. Kita mau cari orang yang menolong kita sedang kesusahan, nggak ada sama sekali. Kita menolong siapa? Belum tentu keluarga Anda yang mau bantu. Belum tentu juga ya, kalau misalnya kita mencari orang-orang itu aja kita mau minta bantu. Belum tentu dia mau bantu. Bener nggak? Nah, jadi di sini ya teman-teman, bukannya saya menertawakan atau mengejek ya, tapi yang namanya hubungan, pasti kita lebih tahu lah kita saling percaya diri aja. Kita saling menekuni hubungan kita, hubungan masing-masing ya. Eh, kita udah punya pasangan, kita udah berpacaran, kita udah menikah nih. Kita saling menjaga hati aja. Itu aja sih. Sebenarnya banyak orang rata-rata itu tidak mau menjaga hati sih. Ada orang bilang, "Alah, yuk kita di luar yuk, kita have fun yuk. Kita minum bir, kita cuci mata." Nah, itu kan udah salah itu mah kata-katanya. Yuk kita sama teman-teman yuk, kita malam keluar yuk, kita cari kita cuci mata yuk, kita dugem yuk, kita minum bir yuk, kita gini-gini segala macam. Apalagi kalau untuk yang wanita, ayo kita keluar yuk, kita jalan-jalan yuk. Ada orang bilang, kita cuci mata. Ada orang bilang, aku udah punya keluarga, punya suami, punya istri, tapi bilang aja aku mau cuci mata. Nah, itu siapa yang salah? Salah Anda sendiri. Ada orang bilang gini, ada cowok bilang gini, biarlah istri dan anak saya di rumah, saya menjalani suatu kata hubungan gelap. Saya pengennya kehidupan saya lebih berwarna, lebih bermakna, punya 2 istri nggak apa-apa. Ada orang seperti itu. Nah, jadi untuk orang yang ya berzodiak Leo jangan seperti itu ya teman-teman, karena di sini kalau saya lihat ujian cobanya tuh sangat luar biasa sekali. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata kejengkelan dalam suatu kata berpasangan. Di sini tidak ada kata kesetiaan dan saling menipu dan saling membohongi diri sendiri ataupun pasangan sendiri ya. Coba di sini saya akan membuka lagi 3 kartu sisi kiri dan sisi kanan kehidupan Anda. Di sini 3 kartu ya. Di sini sisi kiri ini mengatakan bahwa banyak halangannya ya dalam segi percintaannya ya. Banyak butuh kesabaran di sini. Ini dari sisi kehidupan kiri ya. Coba di sini sisi kehidupan kanan. Sisi kehidupan kanan ini mengatakan bahwa amarah dan amarah, banyak cintanya, banyak kangennya, rindunya, sayangnya, perhatiannya, amarahnya, emosinya. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Leo ini Anda adalah yang menonton video ini, seorang wanita, Anda begitu mencintai pasangan Anda, ya. Sedangkan Anda yang menonton video ini adalah seorang pria. Ingatlah, nih pasangan Anda itu sangat mencintai Anda, gitu loh. Nah, jadi di sini nggak jauh-jauh ya, baik Anda adalah seorang wanita, seorang pria. Ini adalah saling membutuhkan dan saling mengayomi antar pasangan. Jadi hubungan ini harus lebih banyak ya saling mendukung ya. Jadi jangan terlalu banyak melakukan yang tidak baik ya dalam satu kata hubungan. Kembali saya akan bilang bahwa jagalah hati dan pikiran. Karena di sini kalau saya lihat sih kayaknya susah untuk bisa mendapatkan satu kata hati, untuk membangun satu kata keharmonisan dalam kekeluargaan. Ya, jadi di sini dalam pihak kiri ini banyak gosipnya, banyak halangannya, banyak sedikit keluh kesahnya juga tidak bagus. Dari kehidupan sisi kanan juga sebenarnya bagus ya, cuman di sini susah untuk mandiri dalam segi asmara dan percintaan. Nah, jadi di sini untuk orang zodiak Leo itu ya
lebih bisa bertanggung jawab, mandiri, dewasa, dan lebih matang. Ya, kalau tidak, semuanya itu pasti hancur. Kehidupan Anda itu banyak kurang harmonis dan tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Akan bertemu dengan dewa penolong, tapi itu semuanya itu semua diri sendirilah yang mengatur itu semua. Apakah Anda itu bisa menerima yang namanya kata kebaikan dalam dewa penolong, kata kebaikan dalam diri Anda sendiri? Apakah Anda punya rasa tanggung jawab? Itu adalah diri Anda sendiri. Jika Anda tidak ingin keluarga Anda hancur, Anda bertanggung jawab, Anda jaga hati dan pikiran, jagalah mata Anda dan jagalah ucapan Anda. Barulah bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik dalam satu kata keharmonisan. Nah, lalu di sini saya akan mengambil lagi 6 kartu untuk pesannya apa? Di sini kartunya ini mengatakan bahwa banyak ujian, banyak cobaan, banyak kesedihannya, banyak amarahnya. Di sini malah ada suatu kata bentuk janji nih, kata janji, ada cahaya titik terang nih untuk menikung, untuk membangun suatu kata lembaran baru lagi. Ini untuk menikah lagi ya. Di sini ada suatu kata bagus sekali dalam segi asmara ini untuk menikah lagi, untuk membentuk suatu kata hubungan yang kedua kalinya ataupun ketiga kalinya. Jadi di sini banyak asmara yang tidak bagus. Jadi di sini juga bisa membentuk suatu kata melangsungkan pernikahan ataupun suatu kata pacaran, ya. Jadi di sini pesannya ini mengatakan bahwa tidak ada suatu hal yang bagus sekali yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda. Segi asmara percintaan Anda sangat berantakan dan tidak mendapatkan suatu kata keharmonisan ataupun kerukunan dalam berkeluarga. Jadi di sini teman-teman untuk orang zodiak Leo itu ya harus bisa lebih mandiri, ya, lebih positif, bertanggung jawab dan menjaga hati, pikiran Anda, mata dan ucapan Anda. Jangan sembarangan berbicara dan saling mendukung dan saling menghormati antara satu sama lain dengan pasangan Anda, ya. Untuk zodiak Leo itu ya bisa dibilang janganlah saling menyalahkan, janganlah saling menikung dan salinglah melihat pasangan Anda diri sendiri, melihat kesalahan Anda, apakah mana yang tidak baik dan mana yang perlu diperbaiki dan perlu diintrospeksi diri ya. Oke teman-teman, nanti ramalan untuk zodiak Leo sudah selesai. Jika sesuai dengan Anda berpikir positif, Anda benahilah keluarga Anda, ya. Jika tidak, ya anggap saja sebagai hiburan dalam meramal ya. Nah, di sini jika Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi. Oke teman-teman, di sini nanti ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.